Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Lestari dari PT IKA 7A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi-materi apa saja yang dipelajari dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7 pada mata kuliah e-commerce ini. Besar terhadap hasil konten ataupun website yang kita buat. Tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi gambar ataupun barang apa saja yang bisa diminati oleh para konsumen. Juga bisa untuk menganalisis perilaku pembelian konsumen dan juga mengetahui kekuatan ataupun kelemahan kompetitor yang nantinya kita akan hadapi. Dan juga kita bisa menemukan peluang pasar yang baru. Jadi kita bisa meriset ulang ataupun kira-kira pasar yang banyak diminati oleh para konsumen itu dari produk apa. Selanjutnya yaitu jenis pengunjung. Kita juga harus research engineer-nya dan juga pencarian di marketplace apa aja yang sering dicari oleh para konsumen, dan juga kita harus memperkuat di sosial medianya. Kemudian aplikasi yang bisa membantu pada proses riset keyword ini yaitu bisa menggunakan Shopee Seller, Suggest Marketplace, Suggest Google, Sumrise atau Ahrefs. Pada perangkat-perangkat ini biasanya ada yang berbayar ataupun ada yang gratis. Tapi kalau misalnya ada yang gratis juga, itu pun ada ketentuannya, misalnya kayak nggak boleh ini gitu. Tipe penjualan yang untung kecil, contohnya itu ciri-cirinya barangnya unik, produk kebutuhan sehari-hari kan biasanya murah-murah ya, biasanya terjangkau gitu. Terus produknya itu merupakan produk untuk hobi, misalnya kayak yang biasa kita lakukan sehari-hari. Terus intinya itu bisa digunakan ataupun produk yang bisa dijual sehari-hari, misalnya kayak produk masakan, bumbu-bumbu masakan itu kan biasa digunakan untuk sehari-hari. Nih, tips untuk menjual pada untung yang tipe penjual dengan untung yang kecil, yaitu barang yang harus ada dijual itu dengan harga modal. Tidak boleh mendapatkan gratis ongkir. Nah, kalau misalnya mendapatkan gratis ongkir, nanti kita untungnya dari mana gitu. Kemudian pengambilan untung dari produk yang lain. Dan tidak boleh semua barang sama persis dengan barang yang orang lain jual. Jadi kita tidak boleh mengcopy paste dari barang yang orang lain. Kemudian tipe penjual dengan untung kecil. Tipsnya itu barangnya tidak boleh ada harga pasti. Misalnya kayak harganya tuh 10.999. Nah, itu kan mendekati pada harga 11.000, tapi kita tidak boleh mencantumkannya itu dengan harga 11.000, tapi mencantumkannya dengan 10.999 karena pasti konsumen itu akan melihat angka awal pertama, meskipun harganya 11.000, tapi konsumen itu akan berpikir kalau misalnya itu harganya cuma 10.000 gitu. Dan kita juga harus membuat brand sendiri. Kemudian mengusahakan HPP yang maksimal. Maksudnya itu kayak kita harus membuat kayak progres ataupun program harga untuk barang yang kita akan nanti jual gitu. Biasanya yang menjual dengan tipe
tipe penjual dengan misalnya mau untung yang besar itu biasanya dia itu akan menjual kayak parfum, skincare, ataupun kaos, jaket, dan sebagainya. Karena modal yang kita keluarkan untuk menjual barang-barang tersebut itu kan cukup lumayan. Nah, jadi kita akan mendapatkan untung yang lumayan juga kalau misalnya kita membuat barang-barang menjual barang-barang seperti parfum, skincare. Tetapi kalau misalnya menjual seperti itu harus ada seleksinya kayak BPOM ataupun halalnya gitu. Soalnya kan kalau skincare itu pasti cross check untuk dijual kepada konsumennya itu pasti lebih lebih susah, lebih inilah pokoknya, daripada kayak kita menjual kayak garam gitu kan. Sekarang sudah banyak ya di Shopee kayak gitu, menjual kebutuhan sehari-hari dengan ya cukup murah lah, cukup terjangkau. Nah, kemudian yang kedua yaitu pembuatan akun seller. Sebelum kita membuat suatu akun di Shopee ataupun di TikTok, kita juga harus meriset. Kalau misalnya di e-commerce itu biasanya ada yang menjualnya itu dari kita punya modal, terus kita hire orang buat jual barang tersebut tapi dengan harga yang beda. Misalnya dari kitanya cuma 10.000 tapi dia menjualnya kayak 12.000. Itu namanya itu reseller. Nah, kalau misalnya dropshipper itu dia pesan langsung pada toko, pada kitanya, jadi langsung pada si tokonya, bukan melalui orang untuk pesan ke toko tersebut. Nah, namanya itu dropshipper. Nah, yang kalau reseller itu dia itu butuh modal awal. Nah, butuh modal awal ini yaitu untuk membeli kepada si punya barang itu. Jadi dia harus modal awal dulu. Nah, terus dia juga harus melihat pasar dan kompetitor lain. Dia harus riset dulu pasarnya ataupun orang yang konsumennya itu kira-kira bakal beli produknya itu atau bakal banyak yang beli atau enggak gitu. Untuk memilih produknya yang tepat juga harus juga si reseller itu harus mencari suppliernya itu yang dengan harga yang murah agar dia itu menjualnya tidak terlalu mahal. Terus pengiriman juga tetap dari penjual. Jadi sistemnya dia beli kepada kepada si punya produk awal, kemudian dia kirim langsung kepada si pembeli. Jadi melalui 3 orang gitu. Kemudian kalau dropshipper itu dia tanpa modal, terus dia langsung pesan kepada supplier tanpa stok produknya. Kemudian pengirimannya juga dari supplier tersebut gitu. Kemudian Shopee Seller. Kalau Shopee Seller itu sebagai salah satu marketplace terbesar di Asia Tenggara. Keuntungannya yaitu potensi pasarnya sangat luas. Kemudian beragam fitur dari pemasarannya juga udah tersedia. Kemudian sistem pengirimannya juga udah terintegrasi. Jadi pasti aman kalau untuk Shopee Seller. Nah, untuk langkah-langkah dalam pembuatan akun Shopee Seller yaitu kita harus membuka ataupun menginstal aplikasi Shopee yang ada di Play Store ataupun kalau misalnya di laptop di www.shopee.co.id. Kemudian kita registrasi dengan cara mengklik daftar ataupun jikalau udah punya email di akun
handphonenya bisa dimasukkan dengan akun email ataupun Facebook ataupun nomor HP. Kemudian nanti ada verifikasi nomor HP dan akan memasukkan kode OTP yang dikirimkan ke nomor HP tersebut. Kemudian nanti akan disuruh untuk melengkapi informasi-informasi untuk tokonya tersebut kayak nama, alamat ataupun logo yang akan dipakai dalam pembuatan akun tersebut. Kemudian akan disambungkan dengan aktivasi Shopee ataupun jasa pengiriman lainnya, kayak supaya si Shopee ini memudahkan kayak pembayarannya dengan Shopee Pay. Biasanya sih dengan Shopee Pay ya, karena lebih mudah. Kemudian pilih ataupun atur mode pengiriman yang didukung oleh Shopee kayak COD ataupun JNT Express ataupun yang lainnya. Kemudian kalau nama toko itu, pemilihan nama tokonya itu harus membuat toko Anda mudah ditemukan oleh pembeli. Jadi kita harus membuat nama tokonya itu yang menarik dan si pembeli itu tertarik ataupun bisa ditemukan dengan mudah gitu oleh pembeli. Kemudian alamat toko, atur dan lengkapi alamat toko untuk mempermudah proses pick up pesanan untuk kurir. Alamat toko ini harus banget diisi karena supaya si kurirnya itu bisa pick up pesanan langsung. Nah, untuk nomor telepon dan email itu dibutuhkan untuk verifikasi akun. Dan kemudian tipe penjual di Shopee. Tipe penjual non-star, terbuka untuk semua penjual yang beroperasi di Indonesia, termasuk reseller atau dropshipper. Untuk star atau star plus, biasanya penjual terpilih yang memenuhi kriteria atau kesempatan untuk memilih menjadi penjual star ataupun star Shopee. Kalau star ini kayak dia udah punya nama, kayak misalnya artis itu kan biasanya pakai star atau star plus. Nah, untuk Shopee Mall, toko terpilih khusus pemilik yang merek atau distributor yang resmi. Untuk Shopee Mall itu biasanya yang dia itu udah punya brand lama dan udah cukup terkenal, biasanya itu di Shopee Mall. Nah, untuk daftar pada akun TikTok seller. Pada TikTok seller ini platformnya media sosial itu berbasis video ataupun biasanya kan kita sudah suka nemuin kalau misalnya di TikTok shop, biasanya kita lihat ya yang suka FYP gitu, itu kan berbentuknya video, kayak promosinya itu dalam bentuk video yang membuat si konsumen itu tertarik untuk membeli video tersebut karena kalau di video tersebut itu dijelaskan kayak teksturnya, terus gimana dipakainya kayak gitu kan. Yang kemudian kalau misalnya pakai video itu keuntungannya juga penjualnya itu sangat besar dan jangkauannya juga luas. Untuk fitur integrasinya konten video dan potensi memviralkan produknya itu besar biasanya. Nah, untuk pembuatan TikTok sellernya itu sama kayak Shopee, kita buka aplikasi ataupun unduh aplikasi Shopee di Play Store. Kemudian daftar dengan akun email ataupun nomor HP dan akun media sosial lainnya bisa. Kemudian kunjungi TikTok seller id.tiktok.com dan isi nama toko, alamat ataupun kategori tokonya apa, dan kemudian nanti ada verifikasi dari email ataupun nomor HP untuk memasukkan kode OTP-nya. Dan untuk tambahan, untuk yang pertama kali itu daftar harus ada unggah produk pertama, yaitu tambahan produk dengan deskripsi, gambar, dan juga harga yang sesuai. Untuk fitur utamanya pada TikTok seller ini kita bisa berjualan langsung live pada aplikasi TikTok.
Jadi kita bisa berjualan langsung pada hari itu juga live, tapi dengan aplikasi TikTok gitu. Jadi yang biasa kita lihat di TikTok itu kayak itu berjualan dengan live gitu. Kemudian promosi melalui video, kolaborasi dengan influencer ataupun mempromosikan produk kita sendiri. Jadi kita bisa berkolaborasi dengan influencer ataupun kita bisa membuat video kita sendiri untuk mempromosikan si produk ini. Kemudian pengelolaan produk ataupun uploadnya itu kategori ataupun deskripsinya itu yang menarik agar si konsumen ini bisa tertarik dan melihat ataupun membaca produk tersebut, dan kemudian dia mencari tahu apa produk tersebut dan kemudian dia membelinya, biasanya gitu. Kemudian TikTok Ads, yaitu beriklan ataupun produk agar lebih terlihat oleh pengguna TikTok lainnya. Nah, kita juga bisa mengiklankan produk kita dengan TikTok Ads gitu, agar jangkauannya lebih luas lagi. Oke. Kalau untuk perbandingan Shopee Seller dan TikTok Seller, yaitu dalam hal fiturnya ya, Shopee Seller itu merupakan marketplace e-commerce, dan kalau TikTok Seller itu media sosialnya berbasis video. Iya, kebanyakan video kalau TikTok Seller. Kalau Shopee sih biasanya ada videonya, cuman kayak lebih banyaknya itu foto ataupun gambar dengan rinci gitu. Kalau jenis promosinya, biasanya kalau Shopee itu flash sale ataupun kayak flash sale TikTok live ataupun dengan menggunakan voucher. Nah, kalau di TikTok ini video promosinya kayak melalui live langsung, live selling gitu namanya. Untuk target audiensnya yaitu kalau Shopee pembelinya di marketplace. Nah, kalau di TikTok itu audiensinya ya pengguna TikToknya, kan sekarang udah banyak ya kalau pengguna TikToknya itu dari semua kalangan. Nah, itu untuk media model penjualannya itu kalau Shopee list produk dari marketplace-nya, kalau misalnya dari TikTok itu konten video ataupun live streamingnya. Itu perbedaannya sangat beda. Nah, untuk di Shopee, kalau kita udah daftar, nanti kita akan menemukan seller center. Nah, kemudian kita klik dan nanti akan otomatis masuk ke dalam akun penjualan yang kita buat tadi. Tampilannya seperti ini. Nah, di sini ada informasi dasar, ada kompetisi termula, kayak iklan dan lain-lainnya. Nah, biasanya ini tampilannya seperti ini, kayak kita bisa mendekorasi kayak tampilan toko di e-commerce gitu. Di ini nanti ada notifikasi dan lain-lain. Ya, seperti itu. Materi selanjutnya yaitu upload produk. Bagaimana kita mengupload suatu produknya kepada e-commerce Shopee ataupun TikTok. Untuk penamaan produk yang friendly. Yang pertama, kita harus menamakan produknya itu dengan jelas dan mencerminkan kayak skincare gitu. Untuk tips penamaannya, ya gunakan kata kunci yang relevan, yang mudah ditemukan oleh konsumen tersebut. Kemudian hindari penggunaan huruf kapital yang berlebihan kalau untuk penamaan. Misalnya hurufnya ya biasa aja gitu, penamaan yang biasa. Kemudian sertakan merek, ukuran, warna, dan juga tipe yang relevan. Misalnya, contohnya itu kayak sepatu sneakers pria Nice Air Max 2024 hitam. Tuh, kan contohnya kayak gitu penamaan produknya. Ini penamaan produk, bukan penamaan nama toko. Penamaan produk yang disarankan oleh marketplace, yaitu nama produknya harus mengikuti urutan merek, model produk, spesifikasi, dan ukuran.
Kemudian huruf pertama dari setiap nama atau setiap kata menggunakan huruf kapital. Jadi setiap kata pada penamaan huruf itu harus kapital biasanya. Kemudian pastikan tidak menggunakan huruf kapital semua kecuali pada nama merek. Misalnya mereknya Mango gitu contohnya. Kemudian tambahkan subjektif seperti hot item, best seller, ataupun pesan promosi seperti diskon, gratis ongkir tidak diperbolehkan. Oke, berarti kayak yang biasanya digunakan itu kayak hot item, best seller, kayak viral gitu biasanya digunakan. Tapi kalau diskon ataupun gratis ongkir itu gak boleh digunakan ya. Tidak boleh spam kata kunci seperti kayak kata yang tidak relevan ataupun tanda emoticon, simbol ataupun hashtag kayak koma ataupun tanda kutip di atas, kurung kurawal ataupun bintang gitu. Disarankan itu tidak boleh. Nah, misalnya ini contoh model produknya yaitu MI AE 32GB. Untuk ukurannya yaitu 50 gram. Nah, jadi mereknya itu adalah Xiaomi, spesifikasinya yaitu 32GB USB 3.0 flash disk, kemudian model produknya itu MI A1 32GB dan ukurannya itu 50 gram gitu. Kemudian produk-produk yang dilarang. Produk yang berhubungan dengan kesehatan yaitu berupa obat ataupun krim yang merupakan racikan ataupun membutuhkan resep dokter, obat bius ataupun obat penggugur kandungan, obat kuat ataupun obat perangsang ataupun malafia terkait. Jadi kayak kita juga harus memperhatikan kalau misalnya nggak sembarangan untuk menjual produk yang harus ada resep dokternya gitu. Jadi nggak boleh sembarangan. Kita juga nggak boleh menjual kayak minuman keras yang harus ada izin perdagangan kayak alkohol, rokok ataupun obat-obatan terlarang itu tidak boleh. Untuk produk yang bermerek dan tidak memiliki izin distribusi resmi dari pihak berwenang, ya itu tidak boleh kayak kita menjual lagi produk orang lain yang udah resmi tanpa kita izin terlebih dahulu pada saat pendistribusian, itu tidak boleh. Yaitu barang bekas kayak thrifting gitu disarankan itu tidak boleh. Kayak voucher fisik, pulsa, tiket dan lain-lain seperti top up saldo game dan lain itu sebenarnya nggak boleh. Pesanan khusus, nota ataupun produk pelunasan. Kemudian kayak jasa atau yang tidak sesuai dengan syarat atau ketentuan Shopee kayak jasa titip, jasa impor, jasa sewa itu nggak boleh, dilarang. Produk yang kadaluarsa tersebut termasuk produk makanan, produk kesehatan, produk kecantikan, produk perlengkapan ibu dan bayi yang sudah kadaluarsa. Tanggal kadaluarsanya harus tertera pada jelas dan deskripsi pada produk. Produk dengan rincian nama, foto ataupun deskripsi produk yang tidak sesuai dengan produk yang dijual. Produk yang termasuk dalam kebijakan barang yang dilarang dan dibatasi menurut ketentuan Shopee secara umum. Untuk foto ataupun nama ataupun deskripsi yang mengandung konten dewasa itu juga tidak boleh dilakukan. Nah, kemudian ada tata cara upload produk Shopee via web. Yang pertama, kita harus melengkapi informasi produk seperti foto, produk, video, namanya, kategorinya, deskripsinya. Nah, kemudian ada lengkapi spesifikasi seperti kayak merek, informasi ataupun atribut lainnya, dan informasi penjualnya seperti variasi produk, harga, stok dan lain-lain. Kemudian lengkapi pada jasa pengirimannya kayak beratnya berapa, ukurannya berapa. Kemudian kita informasi lainnya yaitu pre-order ataupun kondisi dan tampilannya. Dan kemudian untuk via
via handphone itu udah jelas ya kayak gitu. Untuk di TikTok juga sama, kayak kita buka aplikasi TikToknya, kemudian kita pilih untuk menjual, buka tokonya, dan masukkan kayak nama produk, foto produknya, deskripsinya, kayak gitu. Untuk di web juga sama, kayak kita searching dulu TikTok Shop Seller Center, kemudian nanti akan masuk otomatis. Kalau kita udah punya akunnya, nanti si akunnya tersebut yang disambungkan aja. Oke,